Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya, Meliawati dengan NIM D11211717002 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Variasi Konsentrasi Efektif Mikroorganisme pada Pengolahan Limbah Industri Tahu dalam Produksi Biogas Menggunakan Reaktor Batch. Terima kasih kepada dosen pembimbing pertama, yaitu Ibu Sri Rezeki, SSI MSc, dan dosen pembimbing kedua, yaitu Ibu Rinjani Ratih Rakasih, STMT, dan terima kasih juga kepada dosen penguji pertama, yaitu Ibu Wivina Diai Fontianti, SSI MN, dan terima kasih juga kepada dosen penguji kedua, yaitu Ibu Eva Pramuni Oktaviani Sitanggang, STMN. Adapun latar belakang pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan sumber Badan Energi Dunia yang menyatakan bahwa pada tahun 2030 mendatang, permintaan energi dunia meningkat sebesar 45%, yang dimana permintaan tersebut meningkat 1,6% per tahunnya. Hal tersebut menyebabkan adanya krisis energi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dapat menciptakan energi terbarukan guna meminimalisir adanya krisis energi. Pemanfaatan limbah industri tahu tepat digunakan sebagai energi terbarukan untuk menciptakan biogas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan reaktor batch. Pada penelitian kali ini, pemanfaatan limbah industri tahu dikombinasikan dengan starter efektif mikroorganisme 4 dan media berupa ijuk, yang dimana nantinya akan divariasikan konsentrasi starter sebesar 5%, 7,5%, dan 10%. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh variasi konsentrasi starter efektif mikroorganisme 4 pada hasil produksi biogas dari limbah industri tahu dengan menggunakan reaktor batch yang diamati dari parameter volume biogas, pH atau derajat keasaman, volatil solid, konsentrasi metana, dan total mikroba yang dihasilkan pada biogas. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi efektif mikroorganisme 4 sebagai starter dalam pengolahan limbah industri tahu berdasarkan hasil pengamatan uji yang meliputi volume biogas, pH, volatil solid, konsentrasi metana, dan total mikroba. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tindakan untuk mengolah limbah industri tahu agar tidak mencemari perairan atau mendukung kondisi lingkungan. Metodologi penelitian ini meliputi lokasi, yaitu yang pertama Laboratorium Kimia Terpadu Universitas Tanjung Pura, Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, dan Laboratorium Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Pati, Jawa Tengah sebagai tempat uji konsentrasi gas metana. Selanjutnya, alat yang digunakan pada penelitian ini berupa desikator, gasometer, oven, pH digital, reaktor berukuran 10 liter, selang kecil, suntikan siren 10 mili, tanur, dan Venoject. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini berupa Aquades, EM4 sebagai starter, ijuk, limbah industri tahu sebagai substrat, dan larutan kapur. Adapun prosedur penelitian dapat dilihat pada slide ini. Berikut tahap pengujian untuk mengetahui kualitas biogas yang dihasilkan. Pertama-tama ada pengujian pH atau disebut dengan derajat keasaman. Yang kedua ada pengujian volume biogas. Yang ketiga ada pengujian konsentrasi gas metana. Yang keempat ada pengujian nilai volatil solid. Dan yang terakhir ada pengujian total mikroba. Hasil analisis pada tahap pengujian slide sebelumnya akan ditampilkan pada slide berikut yang menampilkan hasil uji berupa pH, volume biogas, konsentrasi gas metana, volatil solid, dan total mikroba. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu pengaruh variasi konsentrasi E4 terhadap pH atau derajat keasaman.
Dilihat pada grafik yang ditampilkan pada slide, mengalami penurunan nilai pH terhadap waktu. Hal ini diindikasikan bahwa senyawa yang dihasilkan yaitu berupa asam, di mana senyawa asam ini diperoleh dari pengkonversian bahan organik menjadi senyawa-senyawa asam. Hal tersebut juga diindikasikan bahwa bakteri asidogen dan metanogen itu mengalami ketidakseimbangan, di mana bakteri asidogen pada proses asidogenesis lebih mendominasi ketimbang bakteri metanogen. Berikut hasil uji yang kedua, yaitu pengaruh variasi konsentrasi E4 terhadap volume biogas. Dari grafik yang ditampilkan, volume biogas mengalami fluktuatif atau naik turun. Nah, pada hari pertama, volume biogas sedikit sekali dihasilkan dikarenakan mikroorganisme masih belum mampu mendegradasi bahan organik, sebab mikroorganisme itu sendiri masih melakukan penyesuaian lingkungan atau proses adaptasi. Akan tetapi, pada hari ke-8, volume biogas mengalami lonjakan yang sangat meningkat. Untuk konsentrasi 5% dan 7,5%, volume biogas meningkat sebesar 3,66 liter dan 3,21 liter. Akan tetapi, pada hari ke-11, untuk konsentrasi ke-10 mengalami lonjakan secara tiba-tiba dikarenakan gas yang dihasilkan tidak hanya gas metanol, namun terakumulasi juga dengan gas-gas yang lain seperti karbon dioksida, H2, dan H2S. Pada hari ke-8, mengapa terjadi lonjakan yang sangat meningkat pada sebelum dan setelahnya? Dikarenakan pada hari ini mikroorganisme mengalami fase eksponensial, di mana pada fase ini sel membelah dengan laju yang konstan atau menjadi 2 kali lipat dengan laju yang sama. Pada hasil uji yang ketiga, yaitu pengaruh variasi konsentrasi E4 terhadap konsentrasi gas metana, pada hari ketiga hingga hari ke-6, dilihat dari grafik yang ditampilkan itu belum menghasilkan gas metana dikarenakan pada tahap ini terjadi proses hidrolisis yang dimana senyawa-senyawa kompleks atau bahan organik yang kompleks itu disederhanakan menjadi bahan yang monomer atau lebih sederhana. Nah, pada hari ke-6 hingga hari ke-9 itu terjadi proses asidogenesis yang dimana menghasilkan volatil asam dan berupa karbon juga hidrogen. Pada hari ke-9 menjelang hari ke-12 itu terjadi proses asitogenesis yang dimana pada produk yang dihasilkan asidogenesis tadi itu dikonversikan menjadi gas metana atau dari asam-asam volatil tersebut dikonversikan oleh bakteri metanogen menjadi gas metana sehingga mengalami peningkatan. Pada hari ke-6 menjelang hari ke-12 terjadi peningkatan yang menanjak tanpa ada penurunan atau fluktuatif dan lebih konstan dikarenakan pada hari ini terjadi pendegradasian oleh bakteri metanogen yang sudah ada nutrisi untuk kebutuhan si bakteri metanogen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hari ke-6 menjelang 12 pada variasi konsentrasi 5%, 7,5%, dan 10% mengalami konversi gas dari proses hidrolisis yang telah disederhanakan menjadi gas metana dan telah melalui beberapa tahap, yaitu tahap hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Untuk meyakini bahwa terjadinya proses produksi gas metana dapat dilihat dengan uji nyala api. Di samping terdapat gambar uji nyala api. Diduga pada limbah industri tahu menghasilkan lebih dari 50% gas metana. Artinya, limbah industri tahu berpotensi untuk dijadikan biogas. Adapun hasil uji yang keempat, yaitu pengaruh variasi konsentrasi E4 terhadap nilai volatil solid, dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan.
pada hari ketiga sampel pertama volatil solid diketahui bahwa masih belum menghasilkan nilai volatil solid dikarenakan faktor mikroorganisme yang menjadi pengurai masih sedikit. Dan pada hari ke-6 menjelang hari ke-9, fase ini mengalami fase eksponensial di mana fase sel yang tumbuh terjadi 2 kali lipat lebih cepat pada proses yang pertama. Diketahui pada hasil hari ke-6 menjelang hari ke-9 mengalami peningkatan sebesar 23.000 mg per liter untuk konsentrasi 5%, 23.000 mg per liter untuk konsentrasi 7,5%, dan yang terakhir 20.000 mg per liter untuk konsentrasi yang 10%. Akan tetapi, pada hari ke-9 menjelang hari ke-16 terjadi penurunan yang sangat drastis dikarenakan nutrisi yang ada untuk menghasilkan biogas terkonversi menjadi gas metana sehingga cenderung menurun. Artinya nutrisi yang digunakan seimbang dengan bakteri yang ada. Adapun hasil uji yang terakhir yaitu pengaruh variasi konsentrasi E4 terhadap total mikroba. Dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan, setiap fasenya mengalami peningkatan total mikroba, sehingga peran bakteri dalam mendegradasikan bahan organik yang terkandung dalam limbah industri tahu ini berjalan dengan efektif. Akan tetapi juga diindikasikan bahwa peningkatan total mikroba ini terjadi akibat adanya pecahan dari sel mati antara sel hidup dan sel mati terakumulasi menjadi total mikroba. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama nilai pH rata-rata pada konsentrasi 5% E4 sebesar 6,15, sedangkan pada konsentrasi 7,5% E4 sebesar 5,98. Dan yang terakhir pada konsentrasi 10% E4 sebesar 6,41. Yang kedua, volume biogas yang dihasilkan pada penambahan E4 5% sebesar 3,66 liter, sedangkan pada penambahan E4 7,5% menghasilkan jumlah volume biogas sebesar 3,21 liter. Akan tetapi pada penambahan E4 yang terlalu banyak, pada penambahan 10% justru mampu menurunkan produksi biogas. Yang ketiga, penambahan E4 berpengaruh pada konsentrasi gas metana yang dihasilkan, di mana pada masa gas metana tertinggi terdapat pada konsentrasi 10% sebesar 273,87 ppm. Sedangkan pada konsentrasi 7,5% menghasilkan metana sebesar 112,43 ppm dan 5% untuk konsentrasi gas metana yang terendah. Yang terakhir yaitu total mikroba. Secara keseluruhan dari waktu awal hingga akhir mengalami peningkatan mikroba. Sehingga hal tersebut dapat diindikasikan bahwa nutrisi yang dimanfaatkan pada proses penguraian mikroorganisme itu berlangsung dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, bisa diindikasikan juga bahwa pada peningkatan total mikroba ini diduga terjadinya lisis atau pecahnya sel ikut terakumulasi pada sel yang masih hidup. Berikut saran yang diharapkan akan menjadi perkembangan lebih baik untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama yaitu tidak hanya mengetahui total mikroba yang dihasilkan, akan tetapi perlu juga dilakukan identifikasi bakteri sehingga diketahui jenis-jenis bakteri pendukung untuk menghasilkan gas metana pada proses produksi biogas. Yang kedua, perlu ditinjau kembali masa konsentrasi starter E4 atau konsentrasi yang digunakan agar seimbang dengan nutrisi atas kebutuhan bakteri selama proses berlangsung sehingga menghasilkan biogas yang cukup optimal dan bermanfaat bagi yang lain. Demikian hasil presentasi penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk generasi yang lebih baik. Terima kasih telah hadir dan mampir pada channel kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.